perguruan tinggi harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi kaum muda ya. Sekarang pasti kaum muda itu adalah kaum yang dapat merubah masa depan Indonesia, seperti tujuan Indonesia, cita-cita Indonesia, yaitu Indonesia maju gitu ya. Nah, perguruan tinggi itu memiliki peran yang penting gitu. Selain mereka para siswa meneruskan pendidikannya dari sekolah gitu, tapi perguruan tinggi juga berperan sebagai wadah atau tempat untuk mereka dapat mengembang dan menambah skill mereka. Satu-satunya cara untuk menggapai pendidikan yang tinggi adalah dengan mengikuti pendidikan formal tingkat perguruan tinggi. Hari ini Damar Banten sedang ada tamu spesial ya dari perguruan tinggi, yaitu dari Piksi Input Serang. Nah, apa nanti yang bakal kita bicarakan? Kita akan berbincang-bincang terutama tentang masalah perkuliahan. Jika sahabat Damar Banten ada yang ingin mengulik lah lebih dalam tentang masalah perkuliahan, jangan lewatkan segmen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Damar Banten. Nah, hari ini kita sedang ada kedatangan tamu spesial ya, dari Politeknik Piksi Input Serang. Mungkin pertama-tama biar sahabat Damar Banten tahu dulu kali ya, bisa mulai memperkenalkan diri dulu lah. Mungkin dari Pak Andre dulu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Tama, Ibu. Kalau boleh memperkenalkan diri, nama saya lengkapnya Mario Andre. Saya bekerja di kampus Politeknik Piksi Input Serang. Saya di bagian umum dan juga keuangan, dan juga membawahi beberapa UKM di kampus Piksi Input Serang. Untuk biodata saya sebenarnya asli dari Banten. Oh ya. Cuman keluarga saya waktu tinggal di Semarang. Jadi saya dari kecil di Semarang dan udah sekitar 20 tahun udah di Serang. Prinsip saya adalah ingin memajukan masyarakat Banten tentang pendidikan, seni, dan budaya. Saya itu aja kali ya. Paling itu aja. Oh ya, saya sudah menikah dan udah punya anak 2. Istri baru 1. Istri baru satu ya. Itu yang paling penting tuh ya Pak ya. Paling gitu aja dari saya. Memang bangga ya kalau ada orang Serang yang keluar terus mau kembali lagi ke Serang buat memajukan Serang. Itu memang kita orang-orang Banten itu pasti sangatlah bangga ya. Sahabat Damar Banten. Sangat hebat ini. Mungkin selanjutnya ke Bu Resita nih, bisa tolong perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Resita Septia Rahma, biasa dipanggil Resita. Kalau asal saya dari luar Pulau Jawa, dari Lampung gitu ya. Kemudian saya sebagai dosen kebetulan di Politeknik Piksi Input Serang, dosen tepatnya itu di program studi bisnis digital begitu. Ini saya termasuk dosen baru sih ya, jadi masih menyesuaikan juga di Banten ini seperti apa, dan kemudian melihat kondisi dan lain sebagainya. Mungkin ya sepertinya ini adalah hal yang menarik untuk saya untuk tinggal dan berperan sebagai dosen untuk mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan gitu di masyarakat Banten begitu. Wah, memang sangat hebat ya. Memang kalau kita ngomong sejarah, memang Banten dan Lampung itu sangat dekat. Iya, benar. Saudara. Dan untuk dosen baru juga kita harapkan ya, apalagi baru-baru di Banten juga ya. Iya, baru. Kita berharap bisa menerima Banten ya. Banten dengan apa adanya. Saya harap bisa diterima oleh Banten. Itu yang penting, tenang. Seperti itu. Orang-orang Banten itu sangatlah baik hati. Benar. Dan tidak sombong. Tidak sombong. Jadi gini nih, kita kan sebagai manusia di
Indonesia saat ini kan sedang ada industrialisasi, sedang ada banyak perkembangan. Nah, sepengetahuan kita juga pastinya dengan adanya perkembangan pasti sumber daya manusia juga harus dikembangkan. Yang pastinya kan tentu adalah dengan perguruan tinggi. Nah, mungkin biar sahabat Damar Banten ada sedikit pengetahuan lah. Menurut Pak Andre dan Bu Rasita itu apa sih sebenarnya yang bisa dicapai untuk orang-orang hingga harus ingin masuk ke pendidikan yang tinggi itu? Mungkin dari... Nah, mungkin saya Rasita nih yang paling paham seperti itu tuh. Rasita mungkin perempuan tuh lebih mengerti perempuan. Iya kan? Ya, kalau membicarakan tentang hal itu ya, seperti apa yang harus dicapai begitu ya. Sebenarnya kita membicarakan tentang perguruan tinggi itu sebenarnya adalah perguruan tinggi harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi kaum muda ya. Sekarang pasti kaum muda itu adalah kaum yang dapat merubah masa depan Indonesia, seperti tujuan Indonesia, cita-cita Indonesia, yaitu Indonesia maju gitu ya. Nah, perguruan tinggi itu memiliki peran yang penting gitu. Selain mereka para siswa meneruskan pendidikannya dari sekolah gitu, tapi perguruan tinggi juga berperan sebagai wadah atau tempat untuk mereka dapat mengembang dan menambah skill mereka, soft skill dan juga hard skill. Apalagi soft skill sekarang kan sangat dibutuhkan ya, tidak hanya tentang keilmuan, hard skill aja. Jadi soft skill pun kadang itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan menjadi pertimbangan juga di dunia dan masyarakat sekitar gitu. Jadi memang perguruan tinggi itu sekarang itu memegang peran penting, apalagi kalau kita ngomongin dari perkembangan dulu dan sekarang. Perguruan tinggi itu mungkin yang bisa kuliah itu hanya segelintir orang gitu. Jadi lulusan SMA pun ya oke, masih bisa bekerja gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah banyak perubahan gitu. Jadi perguruan tinggi itu seperti demonstrasi kerjaan ya. Iya, benar. Jadi biar orang-orang yang masuk perguruan tinggi bisa melatih skillnya tanpa harus ada ketakutan kegagalan ya. Iya, perguruan tinggi adalah tempat untuk belajar yang pasti. Iya. Kalau dari Pak Andre mungkin ada tambahan-tambahan nggak? Ya mungkin tambahan sedikit aja ya. Perguruan tinggi secara umum sudah dijelaskan tadi. Khususnya untuk di Banten ini, lulusan SM Pak ya, saya menilai, saya menghitung dari beberapa tahun ke belakang itu jarang sih yang untuk lanjut. Nah, makanya kan kita jelaskan mungkin di depan nanti ya. Jadi intinya sih perguruan tinggi adalah hal terpenting di bangsa dan negara ini. Itu aja sih dari saya. Tambahannya. Memang sangat penting ya, karena sepengetahuan saya juga untuk dapat pendidikan tinggi itu hanya bisa lewat perguruan tinggi juga ya. Betul sekali. Karena memang sangat jarang untuk skill-skill yang benar-benar harus akurat gitu. Kayak skill buat jadi orang-orang yang di PLN itu kan pasti harus di perguruan tinggi PLN. Terus yang buat apalagi yang sekarang kan banyak yang internet, media gitu. Kalau itu kan pasti sangat susah ya untuk dimasukkan ke pendidikan secara kayak SMP, SMA, itu pasti sangat susah. Jadi harus ada pendidikan khususnya ya. Mungkin pertama-tama biar bisa lebih jelas dulu nih, kan Pak Andre sama Bu Rasita itu kan dari perguruan tinggi Politeknik Piksi Input Serang. Mungkin biar sahabat Damar Banten juga tahu lah ya, mungkin awalan dari Piksi Input itu apa? Terus sekarang mungkin program-programnya. Itunya ya. Oh iya, boleh. Siap, bisa Bu Rasita. Bu Rasita dulu. Dari Dispros biasa. Bu Rasita dulu kali menjelaskan gitu kan ke sahabat Damar Banten. Betul. Mungkin
tentang Piksi Input itu apa, terus ya yang pasti biar Samar Damar Banten tahu dulu kali ya, tempat sama profil Politeknik Piksi Input itu mengajarkan apa aja. Oke. Ya, Politeknik Piksi Input Serang itu nama kita ya. Jadi Politeknik Piksi Input Serang itu adalah perguruan tinggi vokasi. Vokasi. Iya. Jadi vokasi itu adalah berbeda dengan hanya universitas, institut, dan sekolah tinggi akuntansi atau dan lain sebagainya. Itu kan banyak bermacam ya. Nah, kita ini adalah sekolah vokasi. Biasanya itu dicirikan dengan lulusannya itu, gelarnya itu bukan sarjana ekonomi, sarjana komputer gitu. Kita adalah sarjana terapan. Sarjana terapan. Ya, berbeda gitu. Jadi mungkin kalau simpelnya itu adalah ketika kita lulus sekolah SMA dan SMK gitu. Jadi memang kita lebih ke vokasi untuk terapan, lulusannya untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Nah, jadi Politeknik Piksi Input Serang adalah sekolah vokasi yang kebetulan berbasis teknologi dan informasi. Dilihat dari jurusan-jurusan yang kita punya, memang semua jurusan yang dari 6 jurusan yang ada di Politeknik Piksi Input Serang itu benar-benar berbasis teknologi dan informasi. Nah, kebetulan juga di jurusan kita ada diploma dan sarjana terapan. Diploma itu adalah D3, itu ada manajemen informatika, kemudian sekretari dan akuntansi. Nah, kemudian sarjana terapannya itu ada akuntansi perpajakan, bisnis digital, kemudian rekayasa keamanan cyber. Intinya semua berbasis teknologi dan informasi gitu. Kemudian untuk lokasi Politeknik Piksi Input Serang itu ada di Serang, kebetulan Kabupaten Serang gitu. Bukan Cilegon, ini kan kita ngomongin Banten ya gitu. Jadi Piksi Serang gitu ada di Serang. Iya. Piksi Serang nggak ada di Cilegon. Iya, nggak ada. Nah, saya potong bentar. Iya. Tadi kan ada prodi rekayasa keamanan cyber ya. Iya. Itu di Indonesia itu hanya ada 10 yang ada saat ini. Kebetulan Piksi salah satunya. Nah, di Banten hanya ada di Piksi. Emang nggak boleh dilanjut. Itu iklan aja iklan. Benar. Ya, sekilas informasi. Kalau ada program studi yang sangat dibutuhkan, tapi di Indonesia tuh masih sedikit yang memiliki program studi itu gitu. Jadi itu bisa jadikan opsi-opsi teman-teman yang siswa-siswi baru lulus itu kalau mau di bidang komputer, lebih spesifiknya keamanan website dan lain sebagainya, bisa masuk rekayasa keamanan cyber. Tadi. Yang hanya ada 10 di Indonesia. Gitu. Itu jadi sangat jarang lah. Iya. Jadi Piksi itu lebih ke arah yang IT, mau langsung IT yang langsung didorong buat pekerja ya. Iya, benar. Jadi berarti program-programnya selalu ada hubungan dengan pekerjaan digital, informasi pasti gitu. Jadi kayak pengamanan apa ya, website atau pengamanan data security setiap perusahaan lah. Enggak dilanjut. Sampai mana nih tadi? Lokasi. Lokasi di Serang. Iya, mungkin di itu. Kalau yang tahu alun-alun Ramat Watu, kita ada di depannya persis. Sebelah masjid, pinggir jalan. Itu kalau zaman Belanda dulu, Jalan Anyer, Panarukan, itu ada zaman Belanda bikin. Nah, itulah di situ. Jadi kita di pinggir jalan, transportasi angkut juga mudah, motor mobil semua mudah. Bis-bis juga lewatnya di situ, semuanya. Bisa lah, akses mudah lah. Iya, betul ya. Dari Cilegon sudah diwakilkan. Dari Cilegon dekat, dari Serang dekat, nggak terlalu jauh. Jadi tengah-tengah kita posisinya. Emang sengaja kita taruh di tengah-tengah biar seluruhnya nyampe lah. Nggak kejauhan dari Serang, nggak kejauhan dari sini. Itu aja sih. Untuk lokasi, nggak dilanjut, Ibu. Iya. Kalau lokasi tadi ya dibilang udah lengkap banget yang diinfokan Pak Andre. Tapi mungkin saya ingin menambahkan sedikit sejarah yang di Piksi, kampus Piksi ini. Jadi sebutannya kampus Piksi. Kampus Piksi. Jangan terlalu panjang sepertinya ya kalau Politeknik Piksi Input Serang. Kita biasanya disebut kampus Piksi atau kampus ungu karena alma mater kita itu ungu gitu, kampus ungu gitu. Jadi untuk sejarah singkatnya itu sebenarnya Politeknik Piksi atau kampus Piksi itu sebelumnya ada di Kota Serang, di pusat jantung Kota Serang. Itu lebih tepatnya kalau sekarang itu dekat dengan
Boleh sebut merek nggak ya di sini? Iya, boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, boleh. Boleh ya? Siapa tahu aja nanti mereknya yang bayar kita. Iya ya? Iya. Jadi sebelumnya itu lokasinya itu ada di dekat pojok McDonald gitu. Oh, iya. Jadi itu lokasi sebelumnya. Jadi Pixi itu berdiri dari tahun 2001. Jadi sudah lumayan lama. Tapi kemudian ada pergantian manajemen di tahun 2018 gitu. Jadi kita hijrah ke Jalan Raya Serang dan Cilegon tadi, yang tadi lokasi sudah diinfokan Pak Andre. Nah, sekarang di sana kita ada 2 kampus. Jadi ya, tapi letaknya itu tidak berjauhan, bisa jalan kaki lah gitu. Pokoknya ada kampus catnya warna biru. Nah, itu adalah kampus Pixi. Itu kampus Pixi. Iya, gitu. Catnya warna biru. Alma maternya ungu. Oh iya. Ya, masih temenan kan ungu sama biru ya. Masih nyambung. Iya. Ya jadi gitu ya sahabat Damar Banten. Kalau ada yang ingin bekerja di yang informasi dan keamanan cyber ya, bisa ke Pixi ya. Tapi kalau gabung aja di Pixi. Iya. Kalau boleh nanya nih, kan selain dari program-program kan pasti dibutuhkan lah kayak UKM buat mahasiswa, karena kita nggak bisa hindari kalau kita kan sudah industrialisasi Indonesia. Industrialisasi akan dorong orang-orang untuk berpendidikan yang lebih tinggi, seperti yang tadi kan dibilang dulu SMA itu udah banyak pekerjaan yang bisa dilaksanakan. Sekarang S1 juga masih belum tentu udah pasti ada yang mau ngambil gitu kan. Kadang-kadang juga kita dengar orang udah S1 bahkan S2 juga ada yang tidak bisa menemukan pekerjaan. Nah, biasanya kan kalau untuk hal-hal itu di mitigasinya kan dengan tambahan-tambahan dari entah itu kampus atau memang UKM-UKM-nya ya. Mungkin sebelum ngomong tentang kampusnya, mungkin kita obrolin tentang mahasiswanya nih. Iya, bisa jadi. Boleh. Jadi kalau boleh tahu, biar ya kalau sahabat Damar Banten tertarik gitu kan, tapi pengen tahu juga nih, selain ilmu doang gitu kan, dapat ilmu, ada nggak sih yang bisa mereka laksanakan sebagai murid di sana dalam bidang UKM. Ya. Jadi mungkin ini saya yang bisa jawab kali ya. Ya, cowok duluan. Ya. Jadi kita memiliki ada 2 poin lah, saya bikin 2 poin kelebihan di Pixi. Poin A mungkin akan dijelaskan, poin B mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Resita. Poin A dijelaskan oleh saya.